karena teman-teman sudah bersedia untuk hadir di layanan dengan klasikal pada hari ini. Baik, kita akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Sebelum itu, kita memulai layanan ini. Apakah ada yang mau memimpin doa? Saya. Dia dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, maka baiknya dimulai dengan doa. Untuk itu saya memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman yang di kelas ini sudah pada kenal semua? Yang lain belum Ibu? Sebagian sudah kenal, sebagian belum, Bu. Alangkah baiknya kita saling kenalan dulu ya, boleh? Boleh. Oke, dari Ibu dulu. Jadi perkenalkan, nama saya Abi Mutmainah Adiko, biasa dipanggil Ibu Iva. Halo, Ibu Iva. Dari sebelah sini boleh? Boleh. Silakan. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Arbain Mungas, biasa dipanggil Baim. Halo Baim. Halo. Perkenalkan, nama saya Sandrina Harun, biasa dipanggil Rina. Halo Rina. Kenalkan, nama saya Chelsea Sayanda, biasa dipanggil Chesa. Halo Chelsea. Chelsea. Halo, perkenalkan nama saya Rosdama Ibrahim, biasa disapa Ros. Halo. Baik, perkenalkan, nama saya Fidi Anggreni Gonibara, biasa dipanggil Tia. Halo Pia. Perkenalkan, nama saya Indi Cahaya Kusmani, biasa dipanggil Indi. Halo Indi. Kenalin, nama aku Muhammad Irfan Sarabula, sering disapa Rein. Halo Baim. Perkenalkan, nama saya Ismail Soprani, seringkali disapa dengan panggilan Putra. Halo Halo. Putra. Oke, baik. Berarti di sini kita sudah saling kenal ya. Ya. Jadi topik layanan kita pada hari ini yaitu menumbuhkan sikap empati dan saling menghargai dalam pergaulan mahasiswa. Tujuannya layanan dengan klasikal ini untuk memberi pemahaman tentang sikap empati dan saling menghargai, di mana layanan dengan klasikal ini untuk meningkatkan potensi kita baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir. Jadi dalam layanan dengan klasikal ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal atau pembukaan yang sedang berjalan saat ini, dan nantinya akan ada tahap inti di mana kita akan saya akan menjelaskan sedikit tentang materi dengan terkait topik tadi, dan kita akan berdiskusi. Selanjutnya ada tahap penutup atau tahap akhir di mana kita akan memberikan pesan-pesan, kesimpulan, LKPD, dan lembaran hasil. Jadi di dalam layanan ini, apakah teman-teman yang hadir di sini datang dengan sukarela? Ya. Baik, jadi tidak ada yang terpaksa ya. Ya, Bu. Ibu harap nantinya di saat kita berdiskusi teman-teman saling terbuka, karena apa yang teman-teman sampaikan dan kita akan diskusikan di sini bersifat rahasia, hanya di dalam forum ini yang tahu apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman. Iya, Baik, Bu. Nah, Ibu lihat-lihat kalian belum lebih semangat lagi. Boleh Ibu melakukan ice breaking bersama-sama? Boleh, Ibu. Boleh. Boleh berdiri. Jadi ice breaking itu tepuk wow. Ada yang tahu? Belum, Ibu. Belum, Bu. Nah, Ibu contohkan ya. Jadi tepuk wow itu begini. Tepuk wow. Dikasih W. Dikasih O, dikasih W. Wow. Keren. Wow, wow, keren. Oke, sudah paham? Paham. Oke, baik,
2, 3. Tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, selamat dulu. Jadi Ibu harap tentunya teman-teman lebih aktif ya. Baik Ibu. Oke, jadi karena topik layanan tadi, sebelum itu Ibu ingin menanyai kepada teman-teman, menurut teman-teman empati itu seperti apa sih? Siapa yang bisa jelaskan? Saya. Iya, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kalau dari saya, empati itu kayak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ibu kayak misalnya dia sedih, misalnya ada teman lagi sedih Ibu, terus kita kayak merasa kayak ikut sedih juga, mengerti perasaannya Ibu, apa yang dia sedang rasakan. Jadi empati itu mengerti perasaan orang lain yang sedang dirasakan ya. Iya. Yes. Ada lagi? Saya, Iya, silakan. menurut saya empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kita tidak hanya mendengar tapi juga mencoba menempatkan diri di posisi tersebut, Bu, seperti itu. Oke, jadi empati itu adalah bagaimana cara kita untuk menempatkan posisi, bagaimana kalau kita berada di posisi dia. Ya. Iya, Bu. Silakan Ibu. Oke, baik. Jadi kita masuk ke diskusi kita, yaitu menumbuhkan sikap empati dan saling menghargai dalam pergaulan mahasiswa. Seperti yang telah dijelaskan teman-teman tadi, empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, baik secara emosional maupun kognitif. Nah, dalam kehidupan mahasiswa yang penuh dengan interaksi sosial, empati membantu individu untuk menjalin hubungan yang hangat, saling percaya, saling mendukung. Jadi, mahasiswa yang memiliki empati cenderung lebih peka terhadap perasaan teman, mampu mendengarkan dengan baik, serta tidak mudah untuk menyakiti orang lain melalui perkataan maupun tindakannya. Ya, Bu. Menurut teman-teman, mengapa sikap empati itu diperlukan di lingkungan kita, khususnya kita kan mahasiswa? Mengapa empati itu diperlukan di lingkungan kita? Ya, silakan Putra. Agar kita tidak mudah untuk menjudge orang lain Ibu, karena kita mengetahui apa yang dia rasakan. Silakan. Karena kalau saya Ibu menunjukkan sikap kepedulian kepada seseorang Ibu, kalau apa yang dirasakan kita juga ikut merasakan Ibu. Yang lain? Ya, silakan. Jadi ada beberapa alasan mengapa empati ini penting di lingkungan, intinya di lingkungan kampus karena kita mahasiswa. Jadi yang pertama itu dapat membangun hubungan sosial yang sehat. Nah, empati ini dapat membantu kita sebagai mahasiswa saling memahami serta menghargai. Nah, ketika seseorang ini mampu merasakan apa yang dialami oleh temannya, hubungan pertemanan ini akan jadi lebih dekat dan hangat serta saling mendukung. Kedua, bisa mengurangi konflik dan kesalahpahaman. Nah, banyak konflik di kampus ini terjadi karena kurangnya pemahaman antara teman dengan teman. Kemudian dengan empati ini juga mahasiswa ini tidak mudah menyalahkan atau menghakimi orang lain, tetapi dia dapat memahami alasan dibalik mengapa seseorang itu berperilaku seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan kerjasama dengan kelompok. Nah, dalam tugas kelompok atau organisasi, empati ini dapat membantu anggota tim saling menghargai karena peran kondisi dan kehidupan masing-masing. Nah, hal ini dapat membuat kerjasama ini menjadi lebih baik. Oke, baik. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Oke, jadi empati itu sangat penting di lingkungan kita, khususnya mahasiswa, dimana kan karena mahasiswa itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi empati itu mampu untuk menciptakan suasana yang lebih harmonis, jadi mengurangi konflik seperti yang dijelaskan oleh Pia tadi, dan memperkuat kerjasama dalam kegiatan akademik maupun
maupun interaksi sosial kita dalam lingkungan kampus. Terus kan tadi ada juga sikap saling menghargai. Nah, menurut teman-teman, sikap saling menghargai itu seperti apa? Tolong berikan contoh sikap saling menghargai. Saya, Bu. Ya, silakan. Saya dulu ya. Perempuan aja, Bu. Oh, ya udah. Tiara dulu. Menghargai Iya. seperti misalnya contoh ketika kita sedang melakukan kegiatan seperti ini, ketika ada yang memberikan pendapat didengar, dipahami, dicerna, tidak menolak pembicaraan orang seperti itu Ibu. Oke, baik. Kalau dari Arbain, sikap saling menghargai itu menurut Arbain iya bagaimana? baik Bu, menurut saya sikap saling menghargai itu ketika kita memiliki teman yang berbeda pemikiran dengan kita, ataupun dia kayaknya maksudnya kayak kita melihat teman kita itu maksudnya kayak tidak sejalan dengan, maksudnya kayak mungkin kayak penampilannya beda atau seperti apa, mungkin kita bisa lebih ke tidak langsung menjudge dia dengan misalnya dengan ekspresi yang tidak sewajarnya, tapi kita harus bisa menghargai bahwasannya di setiap pilihan yang dia lakukan itu pasti ada yang terbaik untuk dirinya sendiri. Oke, baik. Ada lagi? Bukannya Bu, Ya? contohnya saling menghargai. Iya. Kalau dari saya Bu, misal kalau dalam konteks ini Bu, kalau dalam konteks chattingan Ibu, kalau saling menghargai itu Ibu kayak misal kalau dia baca itu Ibu jangan orang dikit saja Ibu, jadi terus membalas itu ya. Jadi kayak ya untuk saling menghargai sih. Menghargai ya. Jadi kita harus balas chatnya karena kita menghargai dia ya. Iya. Ya. Kalau dari Tia apa? Nah, kalau dari saya contohnya dalam keadaan seperti ini Bu, misalnya jika Ibu memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada forum yang ada di kelas ini, sekiranya agar teman-teman ini bisa menghargai juga pendapat orang lain, kemudian bisa memberikan kesempatan yang sama dengan orang lain untuk memberikan penjelasan atau menyampaikan pendapat yang ingin dia sampaikan, kemudian peduli dengan kondisi teman, mungkin kita bisa memahami teman yang sedang kesulitan atau yang sedang mengalami kesulitan, kemudian antara itu menghargai waktu orang lain karena setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Seperti contoh pada saat ini kita akan melakukan kegiatan, mungkin ada yang terlambat. Kita tidak tahu alasan kita terlambat dari orang-orang tersebut, tapi kita sudah berusaha datang juga memiliki juga waktu yang penting, tapi kami mengedepankan hal yang lebih penting. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu karena teman-teman sudah menjelaskan, ada juga contoh bagaimana kita saling menghargai. Nah, jadi sikap saling menghargai itu merupakan kemampuan kita untuk menerima atau menghormati perbedaan yang ada pada orang lain seperti yang telah dijelaskan oleh Arbain, baik perbedaan pendapat, latar belakang, budaya maupun karakter orang, karena kan karakter orang itu berbeda-beda. Iya. Jadi kita harus saling menghargai. Nah, kalau di lingkungan kampus, di perguruan tinggi, kita itu sebagai mahasiswa mampu bersikap terbuka dan toleransi agar tercipta suasana yang lebih kondusif. Jadi kita harus menghargai orang lain. Kita dapat tunjukkan melalui perilaku sopan, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyampaikan pendapat seperti yang telah dijelaskan oleh Riga tadi. Menurut teman-teman, bagaimana sih upaya teman-teman untuk menemukan sikap empati dan saling menghargai dalam kehidupan lingkungan kampus? Apakah ada teman-teman yang memiliki upaya agar saling menghargai dan memiliki sikap empati?
dalam mengerjakan tugas atau yang belum mengerti, nah kita bisa saling membantu atau teman yang sedang mengalami masalah seperti itu Bu. Oke, baik Salsa. Jadi kalau menurut Salsa, upaya dia untuk menumbuhkan rasa saling percaya, saling menghargai dan memiliki rasa empati, dia mulai dari dirinya sendiri untuk saling menghargai pendapat orang lain, dan juga dia saling membantu dalam pekerjaan kelompok agar menghargai pendapat atau perbedaan yang dimiliki oleh teman-temannya. Nah, jadi dari upaya kita untuk menumbuhkan empati dan sikap saling menghargai dalam kehidupan kampus itu, jadi kita bisa kembangkan melalui latihan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kan kita mahasiswa, nah dapat memulainya dengan cara membiasakan diri kita sendiri mendengarkan secara aktif, mencoba memahami perasaan orang lain sebelum kita meresponnya. Jadi sebelum kita merespon, kita pahami dulu apakah nanti yang kita respon itu tidak menyakiti hati orang lain atau bagaimana. Jadi kita jangan langsung meresponnya, kita memahami perasaan orang lain dulu, serta kita menghindari prasangka negatif. Selain itu penting untuk mengelola emosi agar tidak bereaksi secara berlebihan ketika menghadapi perbedaan atau konflik. Jadi ketika kita mendengar perbedaan dari orang lain, emosi kita atau ekspresi kita jangan langsung ditonjolkan dengan cara yang tidak baik agar orang lain tidak tersinggung. Oke, jadi sekarang Ibu akan bagi dalam 2 kelompok kecil saja, di mana 4 orang, kan sini ada 8 orang ya. Jadi 4 ya, di sini 1 kelompok, di sini juga kelompok 1. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Nah, jadi teman-teman akan didiskusikan dalam kelompok yang kelompok 1, bagaimana pentingnya empati dalam pergaulan mahasiswa. Jadi kayak apa sih yang dimaksud dengan empati, bagaimana cara kita menerapkan dalam lingkungan lingkungan kampus. Jadi kelompok 1 itu bagaimana cara kalian agar menumbuhkan sikap empati. Nah, kalau kelompok 2, bagaimana teman-teman menumbuhkan sikap saling menghargai dalam diri teman-teman di lingkungan kampus ya. Bisa pahami? Ya, silakan Ibu berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nanti Ibu akan minta perwakilan atau kalau ada yang masing-masing ingin menyampaikan pendapatnya, Ibu persilakan. Iya Ibu. Ya, silakan berdiskusi ya. Maaf Ibu, Ya. bisa diulangi. Jadi untuk kelompok 1 itu tentang empati. Bagaimana sih teman-teman menimbulkan rasa empati teman-teman dalam kelompok teman-teman dalam lingkungan kampus. Kalau kelompok 2 itu sikap saling menghargai. Sikap saling menghargai.
Sudah Bu. Sudah. Kelompok 2 sudah. Belum. Tunggu yang lainnya dulu ya. Sudah Ibu. Ya. Kelompok 1 sudah. Kayaknya sudah Ibu. Sudah, oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Satu Ibu. Kelompok satu dong. Oke. Kelompok 1 dulu. Siapa yang ingin menjelaskan atau semua Ayo, ini Bu. Bapak Ibu? Oke, selamat nampain. Tadi Ibu terkait pertanyaannya itu tentang saling menghargai, memiliki rasa Empati. Tapi ya Pak, kita saling menghargai dalam dunia kampus. Kita terus diskusikan tadi. Iya, tinggal. baik Ibu, kenapa penting Ibu empati itu dalam dunia kampus Ibu? Iya. Karena tentu bahwasannya kita di dunia kampus ini kan pasti beragam orang yang berada di luar kampus, tidak hanya notabene hanya satu orang saja. Tentu pasti baik dari pemikiran ataupun perilaku mahasiswa yang di kampus itu pasti sangat berbeda-beda. Nah, mengapa sifat empati ini penting? Kita sebagai seorang mahasiswa, tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa menghargai dan bisa memiliki perasaan yang sama. Maksudnya memiliki perasaan yang sama bukan artinya saling suka atau jatuh cinta, tapi perasaan yang sama itu adalah ketika kita memiliki teman, contohnya jadi teman-teman sekelas yang memiliki kesusahan, baik dari ekonomi atau kesedihan masalah dari stres atau beban tugas yang sangat banyak. Tentu kita sebagai mahasiswa harus memberikan dorongan-dorongan atau memiliki rasa empati bahwasanya kita juga harus memiliki rasa yang sama seperti dia, biar dia juga merasa dihargai dengan perasaannya tersebut. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau menambahkan. Tadi ya silakan. Ray mungkin ingin menambahkan sedikit. Boleh Ibu, boleh. Iya, silakan Ray. Oke, jadi kenapa sih pentingnya empati bagi dalam dunia kampus? Mungkin secara pribadi saya bukan saya mahasiswa Iya. BK Ibu. Oh, mahasiswa BK ya. Dari mana saya mempelajari bahwa empati ini sangat penting dalam dunia kampus. Di mana ketika kita menerapkan keterampilan empati ini, kita tidak akan melukai perasaan teman-teman kita Ibu. Di mana kita juga memberikan kepedulian yang sangat baik kepada teman-teman kita, yang mana mereka itu sangat senang sekali bercerita kepada kita. Jadi seperti itu dari saya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 2 yang dimana tadi telah berdiskusi tentang sikap saling menghargai. Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Oke, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari kelompok 2 itu kan materi yang didiskusikan yaitu upaya menumbuhkan sikap saling menghargai dalam diri sendiri di lingkungan kampus. Jadi, sikap saling menghargai di lingkungan kampus itu berawal dari kesadaran setiap individu. Jadi, apabila setiap mahasiswa itu mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, maka suasana akademik itu kan menjadi lebih kondusif. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan itu yang pertama itu kita harus menghargai diri sendiri sebagai langkah awal. Jadi upaya yang dilakukan yang pertama itu menerima kelebihan dan kekurangan diri, di mana kita harus memahami bahwa setiap individu itu memiliki keunikan. Kemudian kita harus menghindari memberikan diri secara berlebihan dengan orang lain. Kemudian kita harus menjaga sikap dan kedisiplinan, di mana hadir tepat waktu, berpakaian rapi sesuai dengan norma, dan menempati komitmen merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, kemudian kita harus membiasakan diri untuk berpikir terbuka terhadap perbedaan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Silakan. Oh iya, silakan. Saya ingin menambahkan menurut saya dalam menumbuhkan sikap saling menghargai di lingkungan kampus, menurut saya ada beberapa hal dan yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada satu yang ingin saya tambahkan bahwa yang paling berpengaruh menurut saya itu dalam menghargai orang tua itu membiasakan komunikasi yang baik dan sopan terhadap orang lain, karena komunikasi ini kita gunakan setiap hari, setiap berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka dengan berkomunikasi dan berinteraksi secara sopan dan baik kepada orang-orang tersebut, orang-orang di sekitar kita, menurut saya itu sudah menjadi salah satu sikap saling menghargai
saya juga sering merasa tersinggung dengan teman-teman saya yang sering berbicara tidak baik atau tidak sopan. Jujur saya sering tersinggung dengan hal-hal itu, maka dari itu menurut saya interaksi atau cara berkomunikasi dengan orang yang lebih baik ini dia lebih baik adalah salah satu atau menurut saya satu-satunya saling menghargai yang harusnya ada dalam diri setiap individu. Oke, mungkin dari Oting ya yang menambahkan, silakan Oting. Baik, terima kasih Bu. Mungkin teman-teman juga sudah mewakilkan namanya upaya untuk saling menghargai itu memang salah satunya yang terpenting pada kita sebagai mahasiswa, karena bisa dikatakan kita kan di kegiatan sosial. Jadi saling menghargai itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Contohnya juga sudah disebutkan oleh teman-teman saya, dan juga itu agar lingkungan kampus kita bisa lebih nyaman, harmonis, sehingga kita itu akan lebih berdamai lagi dengan teman-teman. Oke, baik. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk dua kelompok yang menjelaskan tentang empati dan saling menghargai. Nah, menurut teman-teman, mana yang penting, empati atau saling menghargai, atau justru dua-duanya itu saling berkaitan? Dua-duanya itu saling berkaitan. Alasan dua-duanya saling berkaitan itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, tadi kan Ibu tanya mana yang lebih penting, itu kan sebenarnya tidak ada yang lebih penting Ibu, tapi dua-duanya itu saling berkesinambungan Ibu. Jadi mau empati atau saling menghargai itu sebenarnya dalam konteks yang sama saja Ibu menghargai ataupun memiliki rasa apa? empati Ibu. Oh, iya. Nah, jadi Ibu, kalau kita punya rasa empati sudah tentu kita punya rasa saling menghargai Ibu. Begitu juga sebaliknya Ibu. Sebaliknya apa? Kalau kita juga punya rasa bisa saling menghargai, berarti kita juga punya rasa empati. Oke. Dan teman-teman lain, apakah empati saja atau sikap saling menghargai saja, atau dua-duanya perlu? Kalau menurut saya dua-duanya sangat penting, sangat-sangat penting untuk ada dalam diri setiap individu. Karena empati ini merupakan empati ini bisa membuat kita ini dapat memahami kondisi perasaan orang lain, sedangkan saling menghargai ini menunjukkan bahwa kita ini peduli terhadap orang lain. Nah, orang yang tidak memiliki empati menurut saya orang yang sangat mengerikan, karena jangankan untuk sadar bahwa dia ini menyakiti orang lain, bahkan untuk sadar bahwa dia ini menyakiti orang lain saya tidak bisa, apalagi dia memahami perasaan orang lain. Nah, untuk itu saling menghargai ini, saling empati dan saling menghargai ini saling berkesinambungan, sama-sama penting, tidak ada salah satunya, karena menurut saya harus ada dalam diri setiap individu. Oke, baik. Dari Rain mungkin, atau sudah diwakilkan oleh teman-temannya? Saya diwakilkan oleh Oke, baik. Ibu Rasa dari penjelasan Arba'in dan dari Riga sudah saling menjelaskan ya bahwa empati dan sikap saling menghargai itu saling berkesinambungan, di mana kita harus memiliki sikap empati dan kita harus memiliki sikap saling menghargai. Di mana kalau kita sudah memiliki sikap empati, nah tentunya kita sudah menghargai orang lain. Baik, dari diskusi kita tentang topik menemukan sikap empati dan saling menghargai dalam pergaulan mahasiswa, Ibu Rasa sudah terjawab oleh teman-teman, dan diskusi kita tadi sudah terjawab topik kita. Nah, untuk itu Ibu ingin membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, di mana teman-teman isi dengan keadaan teman-teman saat ini ya, apa yang telah dilakukan dan diskusi melalui isi LKPD ini. Baik Ibu, waktunya 2 menit boleh? Boleh.
Sudah Bu. Oke, yang lain sudah. Putra sudah. Oke, karena teman-teman sudah mengisi KPD, sebaiknya kita simpulkan dulu materi atau diskusi kita tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Wow, sebenarnya Arbain sangat excited ya hari ini, sangat paham tentang topik kita. Ya udah, Arbain silakan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi kesimpulan yang saya bisa dapatkan Ibu dari materi tentang empati dan saling menghargai, bahwasannya kedua topik pembahasan empati dan saling menghargai ini berkesinambungan dan berkaitan erat, karena sebagai yang saya dapatkan adalah sebagai manusia adalah kita harus memiliki, sebagai manusia yang diciptakan memiliki pikiran, kita harus bisa memiliki rasa empati dan saling menghargai agar kita bisa menghargai orang lain, agar kita bisa dihargai pula balik oleh orang lain. Jadi terima kasih. Baik, dan teman-teman lain ada? Sudah diwakilkan oleh Arbain ya. Sudah. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Arbain. Jadi untuk sikap empati dan saling menghargai dalam kehidupan mahasiswa itu sangat penting, yang telah dijelaskan oleh Arbain tadi. Jadi empati dan sikap saling menghargai itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya betul. Nah, empati ini membantu seseorang untuk memahami perasaan, kondisi, dan sudut pandang orang lain. Sedangkan saling menghargai itu menjadi wujud nyata dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Oke, untuk itu Ibu ingin membagikan lembar hasil. Nah, tolong teman-teman isi ya. Iya Ibu. Iya Bu. Karena di sini ada identitas, tentunya teman-teman isi dulu identitas teman-teman dan baca pernyataannya, terus di checklist saja mana yang benar-benar sesuai dengan keadaan teman-teman saat ini. Iya Ibu. 10 menit boleh ya? Boleh. Sudah? Sudah Bu. Sudah, sudah. Sudah. Oke, sekarang karena ini sudah mengerjakan lembar kerja, telah dikumpulkan dan kalian telah mengisi lembar hasil. Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari teman-teman. Siapa yang ingin memberikan pesan atau keduanya? Ada yang mau memberikan? Iya, silakan Tiara. Ibu, jadi saya akan memberikan pesan dari hasil materi kegiatan hari ini. Saya banyak mengerti, saya banyak tahu tentang bagaimana cara berempati, menghargai orang lain, apalagi di kondisi kita sekarang yang sudah menuju mahasiswa semester akhir, di mana kita butuh dihargai dan juga dimengerti perasaannya ketika sedang down atau lagi tidak bersemangat seperti itu. Baik. Kalau dari Putra, karena tadi kan Putra cuma menunjukkan apa yang terus, Ibu ingin mendengarkan kesan dan pesan dari Putra dulu. Ada Bu. Iya, silakan Putra. Kesan saya terkesan dengan cara ibu mengajar yang sangat sabar, walaupun terkadang tidak fokus, tapi ibu selalu mengaturnya dengan baik. Ternyata sifat menghargai itu sangat penting Ibu. Terus
Pesan saya ingin kedepannya Ibu memberikan lagi layanan yang sangat relevan dengan kegiatan diri kita Ibu, agar nantinya saya lebih tahu banyak hal selain suka menghargai dan apa. Cukup itu, tepuk tangan dulu. Yang telah dijelaskan, yang pesan Putra tadi bahwa dia ingin memberikan layanan lagi. Nah, nanti Ibu akan tindak lanjuti habis dari pertemuan ini. Ibu akan membuat pertemuan lagi tentang topik-topik yang lebih menarik tentunya. Jadi teman-teman, Ibu harapkan ada yang pengen menceritakan tentang masalahnya atau kendalanya bisa datang ke ruangan Ibu, yaitu di ruangan BK ya. Iya, Bu. Oke, baik. Karena kita sudah selesai menyimpulkan dan juga mengerjakan evaluasi hasil. Alangkah baiknya sebelum kita menutup layanan pada hari ini, pertama Ibu menyampaikan banyak-banyak terima kasih karena teman-teman tadi sudah aktif sekali dan menghargai Ibu seperti judul tadi, menghargai Ibu berjelaskan di sini dan berdiskusi dengan baik. Ibu sampaikan banyak-banyak terima kasih. Untuk itu sebelum kita menutup layanan pada hari ini, Ibu ingin satu orang untuk memimpin doa. Saya, Bu. Putra dulu ya. Ya, silakan Putra. Baik teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Oke, baik. Doa selesai. Oke, baik, karena teman-teman sudah mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu sampaikan yang terima kasih. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang menyakiti teman-teman atau yang kurang berkenan di hati teman-teman. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kita